Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah dengan narasumber keempat, yang saya akan mewawancari tentang pergeseran bahasa Madura di kalangan muda. Yang kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Ibu Hamidah, Kepala Sekolah SD Semangan, Kalau boleh tahu ibu umur berapa? umur 54 tahun. Nah, di sini ini Bu, tentang bagaimana pendapat ibu tentang statement bahasa Madura yang mengalami pergeseran atau jarang digunakan oleh generasi muda. Memang sekarang zamannya itu sudah anak-anak muda di sana kan sangat jarang, bahkan banyak yang tidak tahu Inggris dan kosakata bahasa Madura. Baik dari ini ya, tingkatan bahasa Ya, dari tingkatan bahasanya baik bahasa sehari-hari maupun bahasa halusnya. Anak-anak muda sekarang sudah banyak yang tidak tahu. Terus mungkin ada contoh kosakata yang mengalami perubahan atau sudah ada yang digunakan baik dari bahasa Madura yang dulu yang digunakan oleh remaja dulu dan digunakan remaja sekarang ataupun dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Ya, banyak sekali bahasa Madura yang sudah punah. Ya, Artinya dilupakan. Bahkan saya sendiri sudah 54 tahun sudah banyak yang tidak tahu maknanya. Contoh ya, misalnya dulu itu ada istilah apa ya, bahasa halusnya misalnya acabis. Kalau bahasa Indonesia acabis itu silaturahmi ke orang yang alim atau ulama atau yang malah seperti itu. Sekarang banyak anak-anak jarang yang tahu diantaranya. Kemudian dalam nama-nama benda. Nama benda itu anak-anak sekarang tidak tahu. Contoh, ada dulu itu barang atau benda dapur yang namanya soplugen. Anak-anak zaman sekarang ditanya soplugen tidak tahu. Yang tahu anak zaman sekarang itu tahunya cuma Medikom atau apa namanya Medikom. Ya, kosmos itu. Iya, kosmos. Tahunya cuma itu. Dulu itu pakai soplugen. Sekarang tidak tahu, anak-anak ditanya soplugen itu tidak tahu. Itu diantaranya. Nama barang saja kita tidak tahu sekarang. Kalau misal tentang ini Ibu, saya pernah dengar tentang ijuk sama hijau biru daun. Iya. Ya itu yang salah kaprah orang Madura. Dan, Kalau orang Madura itu tidak ada hijau, Iya. tidak ada hijau, yang ada biru. iya, Padahal biru itu ya biru seperti langit. Nah itu kalau Madura biru itu ya hijau itu, hijau daun itu. Orang Madura bilangnya biru daun. Nah itu yang salah kaprah. Karena memang dari dulu ya seperti itu. Tidak ada Madura itu tidak ada bahasa hijau, tidak ada. Yang ada biru. iya. Dari dulu itu memang. Ya, selanjutnya mengenai ini faktor yang menyebabkan bahasa itu mengalami pergeseran ataupun anak muda sudah lupa ataupun tidak tahu dengan kata tersebut. Ya, di antaranya salah satunya sekarang para orang tua itu sudah jarang yang mengajarkan dan mendidik anak-anaknya menggunakan bahasa halus bahasa Madura, sehingga mereka itu tidak tahu istilah. Yang ada sekarang para orang tua itu menggunakan bahasa sehari-hari itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak mungkin. Nah, ya pastinya bahasa Madura sudah bergeser menjadi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Katanya mereka lebih mudah, lebih gampang, lebih nasionalis. Tetapi sebenarnya itu juga merupakan suatu kekeliruan para orang tua. Bahasa daerah itu harus diletakkan ya. Menurut Ibu bagaimana pendapat tentang orang tua ataupun ibu-ibu muda sekarang ini yang mengajarkan anak mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Madura yang mana itu dari bahasa ibu kan? Ya. Sebenarnya memang kan bahasa Madura itu bahasa ibu ya istilahnya. Nah, harusnya mulai sekarang sebagai orang tua harusnya wajib menggunakan bahasa Madura. Nah, di
caranya bahasa Madura juga dilestarikan sekarang. Artinya sudah diangkat lagi untuk melestarikan bahasa Madura masuk dalam kurikulum pembelajaran sekarang. Jadi diantaranya saya juga termasuk guru yang yang ikut revitalisasi bahasa Madura di Jawa Timur. Artinya semua sekolah sekarang diangkat lagi bahasa Madura supaya tidak dilestarikan. Diadakan revitalisasi. Jadi sekolah-sekolah sekarang wajib, artinya wajib lah hukumnya menggunakan kembali bahasa daerah Madura. Khususnya yang bahasa halus supaya kembali dipelajari. Kalau masuk gurunya kadang-kadang bahasa halusnya itu kadang saya nggak tahu. Yang zaman-zaman dulu nenek-nenek moyang kita itu yang bahasa halusnya baik, bagus. Sekarang sudah banyak yang sudah tahu ya. Kan kita kan dulu saya juga pernah belajar tentang ikatan bahasa Madura itu kan tentang dan itu mungkin anak-anak sekarang tuh sudah mulai tidak tahu ya, dan jarang menggunakan bahasa Indonesia. Tingkatannya itu kan ada 3, ada bahasa Madura, bahasa Madura kasar, bahasa Madura pertengah, bahasa Madura bukan kasar ya, sehari-hari, ada pertengah, ada bahasa halus, bahasa Madura halus. Iya, angki entan, engki entan, ada 3 tingkatan bahasa. Dan selanjutnya, jadi itu salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan budaya bahasa Madura, terutama bahasa halus. Dan saya dari hasil revitalisasi itu semua saya termasuk guru yang dikirim mewakili kabupaten ya, jadi guru bahasa Madura ke Jawa Timur. Iya, ke Jawa Timur, ke Balai Bahasa Jawa Timur di Surabaya. Nah, sejak itu maka saya di sekolah demi lestarinya bahasa Madura itu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu saya wajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Kamis, Jumat, Sabtu saya wajibkan menggunakan bahasa Madura halus sebagai komunikasi di sekolah, baik terhadap guru maupun sesama guru. Nah, itu juga supaya untuk melestarikan bahasa Madura di Pemakangan. Jadi itu program saya setelah saya mengikuti revitalisasi, karena itu memang bahasa Madura sudah kita, siapa lagi kalau bukan kita para guru yang wajib melestarikan dan mengajarkan kepada anak-anak dari sedikit ya. Terus bagaimana perasaan ibu tentang anak muda yang sudah jarang menggunakan bahasa ibu? Ya, nah itu yang saya sangat menyayangkan. Kenapa kok bahasa ibu sekarang sudah tidak dipakai anak muda sekarang? Kenapa? Sebenarnya memang karena faktor dari rumah sendiri. Karena seorang ibu tidak memberikan contoh bahasa halus di rumah. Yang namanya bahasa Madura itu kan bahasa ibu. Nah, makanya mulailah dari rumah. Kemudian yang kedua baru di sekolah. Di sekolah setiap guru harusnya memberikan contoh komunikasi menggunakan bahasa halus. Saya sekarang sudah menerapkan di sekolah saya. Saya ke anak-anak juga menggunakan bahasa halus. Kama anuna kami maningana tore sampean anu juga berapa sekolah sekarang. Iya. Terus kalau misalkan nih berkumpul dengan keluarga, contoh bahasa informal yang digunakan itu seperti apa? Kalau di keluarga biasanya bahasa sehari-hari. Ya, tidak menggunakan bahasa halus ya. Kalau di rumah, cuman ketika kita sama orang tua, kita pakainya bahasa pertengah. Nah, terhadap orang yang lebih hormat lagi, para guru, para kiai, tetap kami menggunakan bahasa halus. Kalau di rumah, kita bahasa sehari-hari. Itu biasa ya? Iya. Terus juga ada yang narasumber sebelumnya itu mengatakan bahwasanya menggunakan bahasa itu dicampur dengan bahasa Inggris supaya mempermudah pengucapan, karena bahasa Madura sendiri itu kan jadi tingkatan dan juga sulit. Jadi itu ya bisa kalau awal mula sekiranya memang kesulitan ya, karena memang para orang tua juga banyak yang nggak ngerti itu
terutama bahasa halus. Jadi sebaiknya memang nggak apa-apa sambil dicampur. Nah ya, dapat di samping anak-anak mengenal bahasa nasional, tetapi juga tidak melupakan bahasa daerah. Tuh, jadi nggak apa-apa. Sementara memang awal misalnya, jadi orang tua tidak harus selalu menggunakan bahasa Indonesia meskipun bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional. Tapi lebih baiknya apabila di rumah itu juga dicampur. Tidak, kalau waktu pakai bahasa daerah, ya tidak pun artinya dari rumah kita sebenarnya memang dan dari sekolah. Itu juga untuk mempertahankan kekayaan budaya Indonesia Iya, juga ya. untuk mempertahankan itu agar tidak punah. Makanya sekarang ada itu istilah, sekarang ada yang sedang galak-galaknya sekarang. Masih dalam baru itu Sudah udah dalam berapa berapa tahun? Ya, 2 tahunan. Kemarin dengan revitalisasi itu di tingkat SD SMP itu sudah diadakan lomba. Satu, semua bahasa Madura. bersama juga? Iya, diantaranya lomba bercerita, mendongeng bahasa Madura. Kemudian bercerita, menulis cerita bahasa Madura. Kemudian puisi bahasa Madura. Kemudian ada enggak tembang. Sudah iya. digalakan sekarang. Sudah digalakan lagi sekarang tembang Madura. Nah, kemudian ada apa namanya itu? Cerita apa namanya? Lucu, yang lucu itu apa namanya? Komedi. Komedi itu ada. Sekarang sudah ada, dilombakan sekarang. Di Pamekasan kemarin sudah ada, alhamdulillah. Pamekasan itu juara satu tingkat Jawa Timur untuk kategori lomba tembang SD. Dimenangkan di Kecamatan Pako, oleh Kecamatan Pako itu, DSDN 101. Itu mewakili Kabupaten Pamekasan dan juara satu di provinsi. Yang kemarin di Hari Pendidikan Nasional itu Pakong datang ke Jakarta, ke pusat untuk yaitu dalam rangka revitalisasi bahasa daerah dari Pamekasan ngirimnya tembang gitu. Itu anak SD. Anak SD. Jadi ketemu mereka dengan Bapak Menteri. Hebat itu. Jadi kita wajib bangga tentang kita bangga kita para guru master itu ya benar-benar kita mengajarkan kepada anak-anak ada 7 genre itu kita masih alhamdulillah sudah alhamdulillah. Kemudian yang salah satu juga puisi bahasa Madura. Iya. Jadi ada 7 lomba yang dilombakan dimulai dari tingkat gugus, tingkat kecamatan menang di tingkat kabupaten menang di tingkat provinsi. Itu kan usul bersama kita. Iya. itu dulu juga mungkin Itu diantaranya untuk mengenalkan ke anak-anak, biar anak-anak tidak lupa, biar tetap lestari, anak-anak tetap tahu. Ya, tembang Madura itu seperti apa. Puisi mereka ngarang. ngarang sendiri berarti. Enggak, kalau puisi Bikin. baca, lombanya baca puisi. Kalau cerita bahasa Madura, nulis anak. Nulis cerita bahasa Madura. Itu belum tentu remaja sekarang seangkatan saya belum tentu bisa. Iya, makanya sekarang kita dari SD sudah dimulai. SD, SMP, diadakan lomba tingkat provinsi, kemudian yang provinsi menang dikirim ke Jakarta. Ya, ketemuan di yang ada di acara di Jakarta itu dengan di Hari Pendidikan 2 Mei kemarin. 2 Mei kemarin itu ke Jakarta. Menampilkan juga antaranya itu pendidikan. Ini salah satu di antaranya pendidikan sudah mulai sekarang sudah dimulai karena sudah dirasakan sudah mulai punah, makanya diangkat lagi supaya bahasa Madura lestari. Jadi kita harapkan sekarang agar bahasa Madura tidak Ya, punah tidak punah. dan tidak dilupakan oleh remaja. Ya, oleh remaja, makanya dari aneh sudah mulai dididik, makanya digalakan lagi semua sekolah itu harus Agar soalnya kan mungkin gengsi menggunakan bahasa Ya, daerah tersebut karena makanya. mengira bahasa wah itu bahasa lebih desa. gaul, Iya. gaul bahasa Indonesia ataupun dicampur bahasa Inggris kan nggak Ya, ada. ya konak. Iya. Daerah konak. Kita nggak gitu. mau, padahal itu harus ditanamkan ke anak-anak bahwa itu termasuk budaya tak benda. Iya. Yang namanya warisan budaya tak benda. Itu kan bahasa Madura. Jadi jangan sampai itu punah. Tuh. Mungkin terima kasih ya Bu tentang informasi tersebut. Terus juga mohon maaf jika ada salah kata. Sama-sama. Terus juga